Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan saya di Joko Vlog. Hari ini saya mau unboxing dari paket pengiriman. Kita cek ini barangnya apa. Oh, tidak ada mereknya ya. Oke, di dalamnya ternyata wow. Alat untuk mengukur daya listrik, teman-teman. Tampilannya seperti ini. Ukurannya lumayan gede ya, sampai satu tangan ini. Kemudian hanya ada tampilan, ada buku, tulisan LCD, ada instruction. Di belakangnya cuma tampilan seperti ini, teman-teman. Oke, kita akan coba, teman-teman, coba perangkat ini. Kita akan gunakan untuk mengukur, teman-teman ya. Oke, teman-teman, ini saya sudah siapkan stop kontak. Jadi, mohon maaf ini kalau tampilannya kotor ya. Pertama kita akan colokkan dulu. Ini cukup berat, teman-teman ya, agak berat sih, mantap kalau orang Jawa. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman bisa melihat sendiri. Nah, di sini di atasnya ada tulisan berapa ini, timer ya kayaknya ya, timer. Ini KWH, bawahnya ini Kospi-nya. Oke, kita coba kasih beban sebuah setrika. Nah, setrikanya amburadul, teman-teman. Yang penting bisa digunakan ya. Kita coba colokkan. Oke, ini sudah keluar. Yang atas ini muncul tulisan, aduh nggak kelihatan ini. Ini timernya. Ini angka di 424 ya. Mantap nih, teman-teman. Kemudian yang bawah ini tidak muncul ya, Kospi-nya itu nggak muncul, kenapa nggak tahu ini. Jadi ini memiliki daya 424 watt ya, daya setrika. Dan kita coba untuk charger listrik, charger handphone, kondisi nggak dipakai, dia nggak memunculkan dayanya. Kita coba colok, ini sudah ngecas di 13 watt, teman-teman ya. Posisinya quick charge, mantap ini. Kemudian kita tinggal pilih ini tekan Kospi, bisa nggak nih Kospi function. Jadi yang pertama kita bisa menggunakan function ini untuk mengubah ini, untuk ngecek tegangannya di 235,8 volt ya. Dan saya tekan A, ini arusnya 3,7 ya. Saya tekan lagi, ini wattnya di 9 watt. Kemudian saya tekan lagi, ini oh, ini KWH-nya butuh 7 KWH karena baru jalan berapa menit ini ya, 2 menit ya, 2 menit lebih. Kemudian saya tekan lagi, dia lari ke hertz ini ya, 50 hertz. Saya tekan lagi, ini power faktornya 1, saya tekan lagi,
Ini posisinya LO watt. Oh ini watt 9,8 watt. Kemudian watt yang tertinggi high ini ya, ada muncul tulisan high. High itu yang tertinggi tadi itu di 426,6. Jadi bisa mengecek daya yang paling tinggi tadi digunakan kan pakai setrika tadi ya, yang paling rendah itu pakai charger tadi ya. Kemudian ini cost per kWh ini nggak muncul karena mungkin terlalu kecil ya teman-teman ya. Oke, sekarang ngecek ini penggunaan up dan down ya. Oke teman-teman, untuk cost per kWh ini dari informasinya ini digunakan untuk unit price of electricity. Oke, jadi teman-teman saat dilepas ini masih menyimpan data ya. Nah ini masih bisa menyala, kemudian mati, lalu ditekan lagi ya muncul lagi, kemudian kita tekan ini masih muncul datanya. Jadi yang low, yang daya paling rendah tadi 7 watt, kemudian yang tertinggi 423. Kemudian teman-teman kalau pengen mereset ya, cukup tekan di sini saja teman-teman. Di sini ada tombol reset untuk menghapus semua data. Nah, tekan agak lama aja. Nanti kalau sudah kedip sedikit, nah ini sudah nggak ada datanya teman-teman ya. Sudah nol yang low dan high tadi. Bisa teman-teman gunakan kembali. Kemudian untuk menyeting harganya teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya, kita akan setting untuk cost per kWh nya. Jadi tadi caranya kita kasih beban dulu. Sebenarnya nggak kasih beban juga nggak apa-apa teman-teman. Saya nggak tahu ini kelihatan nggak ya teman-teman ya. Ya, caranya gini teman-teman. Jadi yang pertama, teman-teman tekan cost ini agak lama. Nah, itu kan sudah berkedip teman-teman. Tinggal untuk menggeser fungsinya, kita akan setting yang ini, yang di pertama itu tekan fungsi sampai ini kedip, kemudian di up dan down. Harganya 1400 misalkan ya. Oke, kita ulangi lagi. Tadi ada tamu, mohon maaf. Caranya tekan costnya agak lama sampai berkedip. Nah ini udah berkedip ya. Kemudian teman-teman geser untuk menyeting yang depan, digit yang pertama ditekan, naikkan up atau down 1400, berarti cukup menekan ini teman-teman. Ini sudah disetting yang depan, tekan lagi function, kemudian kasih yang angka 4. Ini sudah 1400, kemudian untuk menyimpannya tekan cost. Nah berarti ini sudah selesai. Teman-teman tinggal memasang ini. Kalau teman-teman pengen melihat hasilnya ya, ini cost per kWh nya ini harus menunggu 1 jam teman-teman, dan itu pun nanti nggak kelihatan, tapi intinya seperti itu. Kemudian kita ngecek dayanya 424 ya. Ini udah jalan, ini costnya, bayarnya itu berapa, 0,02 rupiah gitu ya. Kemudian ini baru digunakan 0,003 kWh ya. Kita tekan lagi function untuk menggeser, tegangannya di 220 atau berapa ini, 228 volt. Kita tekan function lagi, di sini 1,79 ampere yang digunakan.
ya. Kemudian ini ada satu apa ini, power faktornya 1. Kita tekan lagi, daya yang dibutuhkan 285 watt. Ini yang daya yang tertinggi, low. Tekan lagi, daya yang terendah itu di 426 watt. Tekan lagi fungsi, ini masuk ke cos P ya, harganya. Kita tekan lagi, ini daya yang dibutuhkan sekarang, yang real time teman-teman ya. Ini kita coba ganti, ini harusnya mati. Kita coba colok chargernya. Ini sudah saya kasih untuk ngecas ya, itu ternyata butuh 20 watt. Biasanya kalau di sini ada tulisannya di ini wattnya itu 20 watt ini teman-teman ya, 20 watt paling tinggi 12 volt. Ini sudah saya colokkan chargernya di 18 watt karena sekarang sudah ngecas ya. Kita lepas harusnya dia turun. Nah bener tuh, kita colok lagi, ini posisi fast charging ya. Nah, oke teman-teman, ini review dari alat ini. Alat ini cukup murah, saya beli ya. Kalau pengen teman-teman riset ya, tekan tengah ini aja sudah beres. Kemudian kelebihannya itu kalau dilepas ini masih bisa menyala ya. Menyala dalam artian nggak bisa ngukur, cuma menyimpan ukuran yang sudah disimpan tadi, yang sudah dijalankan. Oke gitu teman-teman, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.